sidang dugaan suap ijon proyek pemerintah Kabupaten Bekasi menghadirkan 2 orang saksi ahli pidana. Kedua ahli menyampaikan bahwa semua alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah tidak sah dan tidak bisa digunakan untuk menghukum para terdakwa. Menurutnya, tuduhan adanya perintah pengaturan proyek tidak memenuhi unsur hukum karena seseorang itu yang tidak memiliki kewenangan tidak dapat dianggap memberikan perintah dalam perspektif hukum. Kabupaten Bekasi pada saat itu. Maka seperti yang tadi saya sampaikan di dalam persidangan, kalau kemudian di sini tidak ada hubungan yang kuat, strong connection antara pinjam-meminjam uang di satu sisi dengan pengadaan barang dan jasa di sisi yang lain, ya berarti kan tidak terbukti adanya suap itu. Tetapi kalau memang di dalam persidangan ini kemudian terbukti bahwa pengadaan barang jasa itu dilakukan secara tidak sah dan itu diakibatkan karena adanya perjanjian pinjam-meminjam uang, ya maka tentu menjadi terbukti dakwaan jaksa itu. Lalu yang kedua adalah soal isu tentang perdagangan pengaruh tadi yang sempat ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Saya pikir itu adalah isu yang sangat bagus ya. Tetapi persoalannya adalah bahwa sampai hari ini Indonesia belum mengakomodir aturan tentang perdagangan pengaruh di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dr. Khairul Huda, sehingga bertumpu pada asas legalitas ya, di mana ini adalah asas yang sangat fundamental di dalam penegakan hukum pidana. Maka terkait perdagangan pengaruh atau trading influence itu menurut hemat saya tidak bisa diterapkan dalam kasus ini, kecuali kalau itu dalam bidang hukum perdata. Demikian. Ahli yang kita hadirkan tadi itu 2 orang ya, Bapak Profesor Dr. Yohanes Sogar Simamora dan Bapak Dr. Khairul Huda ya. Nah, kedua ahli ini dari sisi keilmuan berada di bidang ilmu yang berbeda, satu pakar hukum pidana, satu pakar hukum perdata, sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan yang kita ajukan dari tim kuasa hukum. Ada 5 hal yang pada intinya disampaikan oleh kedua ahli ini ya. Yang pertama, kedua ahli ini ya menyampaikan bahwa semua alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum itu adalah tidak sah dan tidak bisa digunakan untuk menghukum para terdakwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dasar hukum yang digunakan untuk mendakwa para terdakwa dalam hal ini pasal 12A dan 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam hubungannya dengan KUHP yang baru, ya kan? Itu adalah ketentuan yang sama-sama mengatur suatu peristiwa yang sama, ya, yaitu suap atau gratifikasi. Karena mengatur sesuatu hal yang sama, maka di sini berlaku asas lex posterior derogat legi priori. Artinya aturan yang berlaku di kemudian menyampingkan aturan yang berlaku sebelumnya. Dan karena aturan yang kemudian itu ternyata memberikan hukuman yang lebih ringan, maka berlaku asas lex meteor atau asas yang lebih menguntungkan para terdakwa. Yang ketiga, para terdakwa ini ya, baik Pak Bupati Ade Kuswara maupun Pak Abah Kunang sebagai kepala desa tidak punya kewenangan hukum apapun terkait dengan isu-isu yang menyangkut proyek atau pengaturan proyek di pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Keempat, lebih sedikit spesifik berbicara tentang perintah yang selama ini dituduh-tuduhkan kepada klien kami bahwa klien kami memerintahkan untuk melakukan pengaturan proyek. Tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai perintah karena dasarnya apa? Orang yang tidak berwenang tidak mungkin berwenang juga untuk memberikan perintah. Yang kelima baru bicara soal pinjaman. Hubungan hukum yang ada itu adalah hubungan hukum keperdataan, yaitu pinjam-meminjam uang. Pinjam-meminjam uang itu dilakukan telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perdata, sehingga apa? Kita sekali lagi saya sampaikan, hormati hukum perdata. Hukum perdata itu adalah hukum fitrah manusia. Ius sum dan tum. Dia itu bersifat universal dan
ya, bersifat apolitis. Hormati hukum perdata. Sekali lagi, hormati hukum perdata. Terima kasih.